sama papa dan mama. Hari ini ada di mana Mama Safari Indonesia. Nika udah bawa jatahnya nih, udah bawa Jalannya kasih lihat. udah ini ya, ada yang ini gelangnya. Nah, itu aku tadi udah tiga. Nggak usah naik. Itu di kanan juga ada. Oh iya. Nah itu kan. Itu lihat situ, lihat. Nah, gajah jantan ini memiliki gading yang lebih besar, sedangkan gajah betina memiliki gading 10 liter air setiap harinya untuk minum. Nah, di Taman Safari Indonesia ini, kotoran gajah dikelola kembali menjadi kertas dan kompos. Nah, gajah ini dipimpin oleh betina tertua. Hidupnya ini bisa berkisar 70 tahunan. Kenapa buat kesehatan buat ini kurus. Oh macet ya pagi. Nanti dia becek-becekan, nanti baru dia ke sana tuh. Yuk, gitu aja. Tapi dia udah mandi, kalau gajah belum mandi. Oh tuh, kan ada anak tuh. Di situ juga ada. Di situ juga ada. Sapi ya. Bandel suka makan apa? Sapi merah. Itu salah dipakai. Sapi merah suka apa, Pak? Terus sapi Atikla suka apa sih, apa? Atikla? Kur. Berat badannya bisa mencapai 2 ton. Dia ini bisa hidup di darat maupun di dalam air. Bahkan dia melahirkan di dalam air. Nah, uniknya, telinga kudanya ini bisa berputar 360 derajat seperti kipas. Wah, pakai kipas. Mana enaknya, Pak? Anaknya bawa di dalam. Tadi ini dari hamil. Oh lagi hamil, emang gendut, emang gendut. Dut, si gendut. Papa nakal. Ini nih. Tuh ada kayu tuh. Oh itu ada di dalamnya tuh deh, tuh lagi berenang tuh deh, kuda nilnya tuh. Wah, kuda nilnya tuh. Lagi muter-muter. Tuh. Dan para pengunjung, kita akan melewati rumah sakit satwa atau animal hospital Italia atau lebih tepatnya Unta Punung 2. Nah, Unta Punung 2 ini adalah satu-satunya mamalia darat yang mampu meminum air asin tanpa menyebabkan efek buruk. Nah, punuknya ini berfungsi untuk menyimpan air makanan atau minuman. Nah, apabila punuknya sudah berbelok ke kanan dan ke kiri, itu tandanya cadangan air atau makanannya sudah mulai menipis. Nah, unta punuk ini adalah satwa diurna atau lebih aktif di siang hari. Tuh kuda nilnya. Hidupnya ini bisa berkisar 40 tahunan. Untanya gede banget ya. Rasain berapa nih, gede kayak mau juga. Nah, cara membedakannya, rusa sambar memiliki bulu yang rapi seperti pada rusa umumnya, dan mereka merupakan satwa pendiam. Nah, sedangkan rusa timorensis memiliki bulu yang tidak merapi. Nah, tanduknya ini dapat patah kapan saja akibat benturan keras atau akibat perkelahian. Kelahiran, Pak. Kelahiran. Banyak jatuh mau jatuh. Oh my God.
dari ke-8 beruang lainnya. Ya persis seperti namanya, beruang madu ini bisa memakan madu dan dia juga bisa memakan buah-buahan. Nah, lidah beruang madu ini sangatlah panjang, panjangnya bisa mencapai 30 cm. Nah, yang di depan mata ini terdapat beruang madu dari Kalimantan, yaitu mereka sedang proses branding dalam masa perkawinannya atau sedang honeymoon. Oh, itu lagi honeymoon deh. Itu lagi honeymoon. Memiliki ekor, berbeda dengan monyet yang memiliki ekor. Meskipun mereka ini tidak memiliki ekor, mereka sangat luar biasa. Mereka dapat berjalan di sepanjang cabang dengan kaki belakangnya. Nah, si amang ini mempunyai kantong suara. Pada saat bersangkutan, maka kantong suara akan bergelembung seperti setengah bola. Mungkin juga bisa nyelam kalau dari berenang. Nah, kita alihkan ke depan. Itu sebenarnya nah itu. Nah, meskipun macan tutu ini merupakan jenis kucing besar yang terkecil, mereka adalah predator yang ganas dengan tubuhnya yang berotot dan cakarannya yang kuat. Hidupnya ini bisa berkisar 23 tahunan. Ada satu kok. Jantan dan betina. Nah, jerapah jantan ini tingginya bisa mencapai 5 meter, sedangkan tinggi betina ini bisa mencapai 5 meter. Nah, lidah jerapah ini sangatlah panjang, panjangnya bisa mencapai 45-53 cm. Nah, jerapah ini menghabiskan waktunya dengan berdiri, bahkan melahirkan pun dengan berdiri. Nah, baik para pengunjung, kita alihkan ke sebelah kiri kita. Nah, di Taman Safari Indonesia ini juga mempunyai program kirap ini, tetapi hanya bisa dilakukan di mobil pribadi saja, karena kalau di bis tidak bisa menunggu terlalu lama. Untuk tiket harga masuknya ini seharga 300.000 untuk. Itu kan pas tadi kita. Itu kan pas tadi kita yang tadi. Nah, papa di sananya mah. Papa di sananya mati. Kenapa apa? Nah, kita alihkan ke sebelah kanan kita, terdapat burung elang dada putih. Ada yang berbulu, ada yang Dan untuk makanan favorit dari lintang air ini adalah ikan lele. Oh, pecel lele boleh. Iya, pecel lele. Badannya keren ya. Nah, kudayan ini jantannya lebih besar daripada betina dan hanya jantan yang memiliki selai rambut di kepalanya. Dijadikan bahan makanan oleh suku yang berada di Sulawesi dan tradisi di sana juga nama biasanya disebut sebagai karbau kardil. Ini ada binatangnya. Ada ratunya di dalam. Nah, baik pengunjung, di sebelah kiri kita ini terdapat bison Eropa. Nah, terdapat dua jenis bison di dunia, yaitu bison Amerika dan bison Eropa. Nah, meskipun ukurannya lebih kecil daripada bison Amerika, ternyata bison Eropa ada hidupnya ini bisa berkisar 30 tahunan. Itu gede. Iya.
singa betina. Nah, cara membedakannya itu sangatlah gampang. Singa jantan memiliki surai rambut di kepalanya, sedangkan singa betina tidak. Nah, harimau Bengal ini juga merupakan satu anak tuna atau penyendiri. Harimau Bengal ini memiliki dua warna, yaitu orange dan putih. Ada yang lagi bobol. Itu bapaknya satunya, itu anaknya. Dipakai dia, itu makanya tadi dia dongengin, dibaca dongeng. Putih. Nah, harimau Bengal putih ini bukan albino, tapi merupakan generasi yang diturunkan dari induknya. Dari para pengusaha dari pedalaman suku Afrika. Nah, kita alihkan ke sebelah kiri kita, terdapat badak putih ini biasa dibilang white wings. Namun white di sini bukan berarti putih, melainkan wings dari bahasa Afrika yang berarti si mulut besar. Dan badak putih ini adalah satwa mamalia terbesar kedua setelah gajah. Hidupnya ini bisa berkisar 50 tahunan. Jantan. Nah, yang hitam itu yang jantan, yang coklat itu betinanya. Ada lagi fashionnya. Itu kok ngapain? Berlari mencapai 120 km per jam. Nah, meskipun terkenal hewan tercepat di daratan, ternyata cheetah hanya mampu berlari selama 5 menit. Nah, cheetah ini tidak bisa mengaum dan cheetah ini juga tidak bisa melompat. Nah, cheetah ini tidak perlu meminum setiap hari. Nah, cheetah ini juga membunuh mangsanya dengan mencekik. Ekor cheetah ini berfungsi sebagai penyeimbangan kehidupannya. Hidupnya ini bisa berkisar 12 tahunan. Ding-ding. Kambing ini juga salah satu kambing pemalas. Apabila ingin makan harus diantar ke atas, karena kalau turun takut menjadi kambing guling. Ini di atas banyak sih. Baik para pengunjung, di sebelah kiri kita ini terdapat buaya muara. Nah, buaya muara ini adalah buaya terbesar di dunia. Ketika tidur dia akan membuka mulutnya. Nah, buaya ini aktif di siang hari maupun di malam hari. Nah, mereka ini menyukai air asin. Itu ada burung muka. Mama. Ada lagi. Nah, harimau Sumatera ini merupakan satu-satunya harimau yang masih hidup di Indonesia setelah harimau Jawa dan harimau Bali yang dinyatakan punah. Nah, harimau Sumatera ini sangat agresif dan sangat susah dijinakkan. Bahkan 100% tidak bisa dijinakkan. Berbeda dibandingkan dengan harimau yang lain, untuk menyambung kehidupannya, harimau Sumatera ini membuka usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilannya apa? Buka kelontong kayaknya. Jualan bensin. Jualan bensin di situ. Buka kelontong. Di atas. Di atas genteng. Kabur. Welcome back Karula. Anak. Anak. Nah, beruang coklat ini adalah berspesies beruang terbesar dibandingkan beruang lainnya. Nah, bahkan berat tubuhnya ini bisa mencapai kurang lebih 600 kg. Dan untuk makanan favorit dari beruang coklat ini adalah ikan salmon. Nah, sehubungan ikan salmon yang mahal diganti menjadi ikan nila dan ikan mujair.
Nah, burung coklat ini hidupnya bisa mencapai 30 tahun. Nah, hewan yagai dan burung emu. Nah, yang warna hitam itu merupakan burung kasuari. Nah, baik para pengunjung, di sebelah kiri kita ini terdapat orangutan Kalimantan. Nah, orangutan ini besarnya melebihi orangutan Sumatera. Nah, orangutan ini juga sama seperti manusia, seperti bisa mencuci menggunakan sabun. Dan orangutan ini juga bisa merasakan sakit, seperti sakit flu, sakit batuk, dan sakit hati. Sedangkan betina itu berwarna coklat. Banteng Jawa ini mirip seperti sapi Bali. Sampai Bali, sapi. Sampai Bali, Pak. Temennya Ada. ada sunset. Ini perempuan coklat laki-laki. Kak, dari kamu ada temennya. Betul. Temennya dari itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik para pengunjung. Ini juga cicilan. Ini ada Di foto. Dia kemana? Jangan di jalan. Ada mobil. ini minta ini. Mama takut. Ambil lagi. Udah ada anak, udah ada anak-anaknya, udah ada minta. Kalau net itu berapa? Kata itu 25. Di mana Di pojokan. Itu buat ke sana. Oh, Wirawiri. Oh, Wirawiri. Mau naik. Sampai jam 5. Ya kalau di sini mah nggak apa-apa. Terus sebelah sana ada roller coaster. Oh, deh. Itu deh, masih mau lagi jadi. Itu mau lagi. Kalau mau kayak sama Panda. Sini ya. Kalau misalnya bapak ini mau beli warna biru. Kalau ini berapa? 250. Ya, 250 dua orang. Ya, mari Pak. Kenapa Pak? Dede. Bersiap-siap, mereka adalah yang nanti akan mempresentasikan gajah Sumatera di tempat ini. Oke, saya mau tes dulu deh. Oh ini ada rombongan lagi. Silakan teman-teman, bapak ibu sekalian, kalau mau mampir silakan ya. Pertunjukan sesaat lagi, 10 menit lagi kurang lebih akan segera dimulai. Bapak ibu silakan. Saya mau gini. Saya
menyaksikan kami di Plaza Gajah. Kalau siap berikan tepuk tangan, teriakan dan energi yang terbaik Anda di Plaza Gajah. Dengan kompak sekali lagi, kalau sekali lagi kompak saya silam, beneran saya silam, udah bosan kan ya saya ya, habis ini saya silam. Coba kanan dan kiri saya, 3, 2, 1. Ini dia presentasi Gajah Sumatera di tempat ini. Ini dia teman kami untuk melakukan presentasi Gajah Sumatera. Silakan kakak. Tepuk tangan juga untuk Kak Doni dong. Terima kasih Kak Doni. Wow, Kak Doni pagi-pagi udah memberikan energi yang positif untuk kita semua agar Bapak Ibu dapat berekreasi di pusat rekreasi Taman Safari ini nyaman bersama keluarga tercinta. Hai semuanya, selamat siang. Luar biasa. Tentunya senang sekali di kesempatan siang hari ini kami dapat menyambut Bapak Ibu di pusat rekreasi Taman Safari. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang keluarga besar dari PT Indo Gajah. Hai Bapak Ibu dan ibu-ibu cantik yang dari Lebak Banten. Selamat datang. Langsung saja kita akan sama-sama menyaksikan presentasi edukasi Gajah Sumatera. Namun sebelumnya perkenalkan saya Indah. Ada Marandi, ada Ino akan memberikan informasi mengenai gajah lewat gambar terlebih dahulu. Bapak Ibu, tahukah bahwa ternyata gajah sudah dikenal sejak dahulu kala dan dipergunakan sebagai satwa tunggang dan juga satwa berperan untuk di masa lalu. Dan di dunia ini tersisakan 2 jenis gajah loh, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Membedakan gajah Asia dengan gajah Afrika sangatlah mudah karena sangat terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Untuk gajah Afrika pada gambar ini, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, mereka memiliki postur tubuh yang lebih besar, kuping yang sangatlah lebar, dan untuk pertumbuhan gading antara gajah jantan dan betinanya sama-sama memiliki gading panjang, kuat dan kokoh. Sedangkan untuk gajah Asia, termasuk gajah terkecil di antara gajah lainnya, yang jika diperhatikan mereka memiliki kuping tidak begitu lebar, dan untuk pertumbuhan gadingnya hanya gajah jantan saja yang memiliki gading panjang, kuat dan kokoh. Sedangkan betinanya mereka memiliki gading yang sangat kecil. Selanjutnya ada gambar segerombolan gajah sedang bermain di lumpur. Ini berfungsi untuk mendinginkan tubuh gajah. Para pengunjung, banyak sekali cara yang gajah lakukan ketika menemui kesulitan mengambil makanan. Gajah akan merobohkan pohon dengan cara didorong menggunakan belalai dan juga gadingnya. Ataupun dengan cara lain, gajah pun mampu berdiri, mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanan yang mempergunakan belalai. Dan walaupun gajah dikenal dengan satwa liar, akan tetapi gajah pun tentunya mampu membantu pekerjaan manusia. Seperti pada gambar ini, salah seekor gajah mengangkut dengan kayu, mempergunakan alat bantu berupa rantai dan juga papan yang diikatkan pada tubuhnya. Jika dalam perjalanan kayunya tersangkut, gajah yang lainnya akan membantu dengan cara mendorong menggunakan belalainya. Terima kasih Kak Rati, terima kasih Imo. Itu dia informasi mengenai gajah telah kami sampaikan, dan tentunya pada presentasi Gajah Sumatera ini akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat aktivitas gajah dan juga keunikan satwa besar yang namanya gajah. Untuk menyambut penampilannya, tepuk tangannya kita sambut. Kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Gajah Sumatera. Selamat siang, selamat menyaksikan and enjoy the show. Hadirin sekalian, kami ucapkan
Indonesia Bogor, hasil perkawinan indukan Linda dan pejantan Tarung. Dan kita pun akan melihat bagaimana Kak Cici membantu Kak Irma bisa turun. Caranya sama Kak Irma, sama dengan menggunakan kaki depannya kembali. Oke, terima kasih Kak Irma. Dan untuk posisi terakhir, di sini Lesi akan membantu Kak Siva bisa naik ke atas gajah dengan cara yang paling mudah, yaitu posisi gajah duduk. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Nah, para pengunjung, Lesi ini berusia 30 tahun dan Lesi ini berasal dari Lampung. Dan kita pun mau lihat bagaimana Kak Lesi membantu Kak Siva bisa turun. Caranya sama Kak Siva, sama dengan posisi duduk kembali. Oke, terima kasih Kak Siva. Dan untuk penampilan pembuka, boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Langsung saja aktivitas yang pertama. Di ujung sana sudah ada Lesi. Lesi mengambil makanan di atas pohon dengan cara menaiki tonggakan kayu dan meraih makanannya dengan mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini adalah penghubung antara hidung dengan bibir atas dan baik tidak mempunyai tulang, hanya memiliki 4 kulit otot kecil yang dapat bergerak ke segala arah. Dan tidak hanya Lesi, di sini pun ada Ino. Wow, di sini Ino mengambil makanan di atas pohon dengan mengandalkan penciumannya dan meraih makanan dengan mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya dengan mempergunakan belalai. Walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang cukup besar, tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan karena sini sudah ada Cici, di sini Cici akan mengambil makanan di permukaan tanah dengan mempergunakan ujung belalainya. Nah, Bapak Ibu bisa Anda perhatikan pada ujung belalai gajah ini terdapatkan satu ruas jari, beda sekali dengan gajah Afrika. Gajah Afrika mereka memiliki 2 ruas jari pada ujung belalainya. Aktivitas selanjutnya, setelah gajah ini beraktivitas mencari makanan, minuman, ataupun bermain bersama kawanannya, gajah ini akan mencari tempat yang nyaman untuk mereka beristirahat. Nah, Bapak Ibu, seperti inilah posisi gajah tidur. Gajah tidur dengan posisi berbaring seperti ini, dengan satu sisi kanan ataupun sisi kiri dengan sebelah daun telinganya ini menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Ini berfungsi ketika gajah ini mendengar ancaman bahaya, mereka ini akan segera terbangun karena gajah ini memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Dan gajah pun bisa tidur dengan posisi berdiri dengan belalai yang menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Nah, para pengunjung, gajah memerlukan waktu tidur sebanyak 4 hingga 6 jam per hari, dan sisa waktu tidurnya mereka pergunakan untuk mencari makanan. Dan aktivitas selanjutnya kita mau lihat untuk perawatan untuk kuku-kuku pada gajah. Ada yang tahu gak jumlah kuku kaki gajah ada berapa? 3. Coba Ino, Cici, Lesi diambil kaki depannya. 4. Oke, kita hitung bareng-bareng ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk bagian kaki depannya, gajah Asia memiliki 5 buah kuku. Sedangkan untuk bagian kaki belakangnya, gajah Asia hanya memiliki 4 buah kuku. Dan di mana kuku kaki gajah ini selalu kami rawat, kami bersihkan setiap hari, dan selalu kami potong setiap 1 bulan sekali menggunakan alat. Alatnya seperti ini yang dinamakan trinet atau pisau yang dikhususkan untuk memotong kuku pada satwa. Dan trinet ini memiliki lambungan dan semua ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela kuku gajah. Nah, dibersihkan sela-selanya seperti ini dan dipotong untuk bagian kuku yang memanjang. Karena
gading. Karena Ino, Cici, dan Lesi ini gajah betina, mereka memiliki gading yang sangat kecil ataupun nyaris tidak terlihat. Nah, bagi bapak ibu yang nggak kelihatan bentuk dari gigi gajah, seperti halnya yang Kasifa bawa, nah bentuknya seperti ini, seperti halnya kepala tangan manusia. Berat gigi gajah ini bisa mencapai 3-5 kg. Dan di mana di masa hidupnya gajah hanya mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali. Oke, terima kasih Kasifa. Inilah bagian dari gigi-gigi pada gajah. Dan aktivitas selanjutnya kita mau lihat pelatihan training and conditioning yang dilakukan di Taman Safari. Dan di tengah sini sudah ada Cici. Cici tampil bersama Kak Irma. Hai Kak Irma. Nah, Bapak Ibu, alat yang digunakan untuk pelatihan training and conditioning, alatnya seperti ini. Ini yang dinamakan tongkat target. Langsung saja. Nah, Bapak Ibu, tongkat target yang pertama ini berfungsi untuk memfokuskan gajah, sedangkan tongkat target yang kedua ini berfungsi untuk menginstruksi gajah. Dan training and conditioning yang dilakukan pada kakinya ini berfungsi untuk mempermudah keeper ataupun tim medis dalam pengecekan tubuh gajah ataupun pengecekan pada telapak kaki gajah. Dan apabila gajah ini mengikuti instruksi dari keeper dengan baik, maka keeper pun akan memberikan reward ataupun makanan favorit gajah, yaitu pisang. Oke, selanjutnya training and conditioning pada body ataupun tubuh gajah ini berfungsi untuk mempermudah keeper ataupun tim medis dalam pengecekan tubuh gajah ataupun mengharuskan gajah ini untuk pengambilan darah. Dan jadi anak gajah, dan Ino akan berperan menjadi induknya. Kita mau lihat bagaimana si seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Siap ya Kak Siva? Oke, siap. Hati-hati Ino, perhatikan kaki depan dan kaki belakangmu. Oke, boleh dan diberi semangat tepuk tangannya. Nah, para pengunjung beginilah seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Mereka melindungi anaknya tepat di bawah rongga dadanya karena gajah dewasa ini memiliki rongga dada yang cukup luas. Jadi beginilah seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Bagaimana Kak Siva, aman? Aman dong ya. Dan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu ataupun kakak-kakaknya nih yang berani menjadi anak gajah seperti Kak Siva. Ada yang berani nggak? Satu orang dewasa, boleh Kak? Sudah langsung turun. Disiapkan kameranya ya. Kalau Ibu bisa lukis loh. Tapi di sini sudah ada Lesi. Hai Lesi, Lesi bawa apa ya? Terima kasih Lesi. Coba kita lihat isinya. Lesi bawa apa sih? Wah, di dalamnya ada satu buah kaos. Kaos yang bertuliskan Sar the Sumatran Elephant. Dan di depannya juga ada gambar gajah yang sedang memegang kuas lukis. Wah Mbak, emang gajahnya bisa melukis? Tentu saja, inilah hasil karya dari gajah Sumatera kami yang bernama Inu. Wow, ternyata Inunya beneran bisa lukis loh. Tapi kenapa
kalau mau ditawarin buat dijual. Gimana kalau misalkan kita kasih harganya berapa ya Mbak? 200.000. Lesi setuju nggak kalau 200.000? Wah, kenapa Lesinya geleng-geleng? Ada yang kabar kenapa? Kemahalan Mbak kalau 200.000. Ya udah deh Lesi, kalau kemahalan gimana kalau kita diskonnya nggak tanggung-tanggung 50%? Jadi 100.000. Lesi setuju? Iya Mbak, Lesi setuju dengan harga 100.000. Nah, para pengunjung di sini kami menawarkan hasil karya dari gajah Sumatera kami berupa lukisan dengan harga 100.000. Dan boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Inilah hasil terbaru dari Ino. Jadi benar yang Mbak itu yang lukis. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan di sini kami memberikan untuk donatur pertama yang mau dikalungin bunga. Boleh sini langsung turun ya. Disiapkan kameranya. Ibu atau adik-adiknya yang berminat mau pegang kulit gajah dari dekat boleh langsung turun dan selalu mengikuti arahan dari para petugas kami ya. Gajah ini memiliki kulit yang sangat tebal, ketebalannya bisa sampai 3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terkena sengatan matahari, sehingga mereka senang rendam dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur. Dan Bapak Ibu pun bisa melihatnya, gajah ini memiliki lipatan pada kulitnya. Ini berfungsi untuk menyejukkan kulitnya dari sinar matahari. Bagaimana yang sudah pegang kulit gajah ini, kasar apa halus? Kasar. Kasar, tepat sekali. Oke, usai sudah dari penampilan gajah Sumatera.